proses pencarian ataupun proses penggunaan ilmunya. Ingat, tidak hanya dalam mencari ilmu saja. Kalau niatnya al-munafasah, biar kita bisa terlihat hebat, terlihat ilmu kita banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa afdhalus salah wa azka taslimi ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulama anal muhtaramin wa zu'ama anal mukarramin, juga kepada segenap saudaraku dimanapun Anda berada, baik dari golongan jin atau manusia. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai, yaitu mempelajari, mengkaji, dan mengaji tulisan dari beliau Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Semoga niatan kita untuk mempelajari, mengaji, dan mengkaji ini menjadi bagian dari amalan kita, pembuktian dari keinginan kita menjadi hamba Allah, dan menjadi bagian dari kesadaran kita sebagai orang yang masih lemah di bidang keilmuan untuk mendapatkan tambahan-tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyingkat waktu, kemarin pertemuan sebelumnya Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa dalam upaya menggapai hidayah, menggapai petunjuk Allah, harus kita pahami bahwa hidayah itu ada unsur zahir, ada unsur batin. Ada tingkatan level awal, permulaan, ada level akhir atau puncak. Dan kita tidak akan pernah bisa sampai ke titik puncak sebelum kita masuk melalui titik startnya. Tidak bisa mencapai finish tanpa memulai dari start. Kita tidak bisa sampai ke puncak tanpa melewati dasarnya. Dan kita tidak akan pernah bisa menggapai isi tanpa membuka kulitnya. Karena itu Imam Ghazali menambahkan, sebelum kita mulai, mari kita sekedar membaca surah Al-Fatihah untuk beliau, guru-guru kita, orang tua kita, Rasulullah dan keluarga serta sahabatnya, serta ulama-ulama yang menjadi jalan Allah, tersampaikannya ilmu-ilmu Allah dan Rasulullah kepada kita semua. Tidak terlupakan kepada muslimin muslimat dimanapun berada dari golongan jin dan manusia, serta kita niat mendoakan agar badai wabah COVID-19 ini segera dihapuskan oleh Allah dari bumi kita, dari Indonesia ini khususnya. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'an niyatin sholihah wa li qada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wala usura, kata Imam Ghazali, wala usura lan ora bisa ngliwati. Di sebagian syarahnya disebutkan sebagian kalimat tidak usura tapi ubura. Wala usura lan ora bisa ngliwati sapa, ora bisa ngliwati ala batiniha ing atase batine hidayah, ing atase bagian jerone hidayah, illa ba'dal wuqufi, kejaba ing dalam sakwise nglakoni ngliwati ala zahiriha ing atase jabone hidayah.
Ini masih kelanjutan, dan kita tidak akan bisa menggapai isi tanpa membuka kulit. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya durian, baik durian yang nyata atau duriannya Julia Perez, tanpa kita membuka kulit durian dan bagian luarnya. Karena itulah Imam Ghazali menyampaikan wahalan elengo. Ini kalimat untuk tanbih. Kalau orang Nganjuk bilang, kita semua bilang, saya kita dudu ya. Ana utawi ingsun musyirun iku kang aweh isyarah. Musyirun iku kang nunjukne, nuduhne alaika ing atase sira. Nunjukne bi bidayatil hidayati kelawan kawitane hidayah. Kelawan permulaan. Imam Ghazali mengisyaratkan kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang awal titik tolak kita menggapai hidayah Allah itu gimana. Isinya apa ya, semua kitab ini nanti. Kalau kita nanti sudah bisa mempelajari, bagi yang sudah mempelajari, kalau kita bisa memahami apa yang ditulis di Imam Ghazali di kitab ini, Masya Allah, kitab ini demikian detail, demikian lengkapnya. Nah ini kalau kita tahu, ini baru hidayah. Semua yang di kitab ini baru permulaan, belum apa-apa, ini belum inti. Sehingga kalau kita bisa menjalani semuanya, Masya Allah. Tapi ini terlalu ideal. Sekali lagi saya sampaikan, isi kitab ini terlalu ideal bagi kita. Sehingga kalau memang nantinya kita tidak bisa mengerjakan semuanya, meskipun hanya 1/4 dari isi kitab ini sudah sangat bagus bagi kita. Semoga kita diberi kekuatan, semoga saya, keturunan saya, kita semua diberi kesempatan untuk bisa mengamalkan paling tidak separuh dari isi kitab ini. Allahumma amin. Nah, setelah saya tunjukkan permulaan dari hidayah, tujuannya apa saya tunjukkan itu? Litujar riba, supaya jajal siro, supaya jajal siro biha kelawan bidayatil hidayah, dengan titik tolak permulaan hidayah ini kamu bisa menguji jajal nafsaka ing nafsumu ing awakmu. Nafsaka ing awakmu atau nafsumu. Karena inti dari diri kita ya nafsu kita, inti dari kita adalah ego kita. Nafsu kita, keakuan kita itu inti dari diri kita. Watam tahina lan nguji siro, lan jajal siro, sama ini masih murotif, satu arti dengan kalimat sebelumnya, nguji biha kelawan bidayatil hidayah pelbaka ing atimu. Nah, nguji ati reaksinya bagaimana ketika kita ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali, oh ini loh permulaan hidayah itu ini ki. Kalau sudah ditunjukkan seperti itu, bagaimana reaksi hati kita? Ada kemungkinan ketika saya diberitahu bahwa bunga Citra Lestari itu cantik karena saya pernah melihat wajahnya dan saya mengakui, nah itu berarti saya juga ada kecondongan pengakuan terhadap bunga Citra Lestari, bukan condongan untuk tertarik padanya, karena bagaimanapun juga, maaf, tetap lebih cantik istri saya. Fa'in sodafta, mongko lamun metui, mongko lamun nemoni atau metui siro, qalbaka ing atimu, ilaiha maring bidayatil hidayah, metui ma'ilan ingkang condong, wa nafsaka lan metui ing nafsumu. Di sini hati dan nafsu dibedakan. Semoga nanti ada kesempatan untuk menjelaskan. Biha kelawan bidayatul hidayah, mbok delok mbok temoni nafsumu mutawiatan ingkang taat, ingkang manut. Walahalan maring bidayatil hidayah bilatan ingkang nrimo. Kalau engkau melihat, merasakan jiwamu, hatimu, nafsumu ketika ditunjukkan tentang bidayatul hidayah ini nanti secara detail dan bisa menerima, bisa mengikutinya, condong dan tertarik kepadanya,
maka fadunaka mongko ngalapo sira njupu sira. Ambillah at-tatallu'a ing munggah, at-tatallu'a ing munggah-munggah ilan nihayati maring pira-pira puncak, pira-pira pungkasan. Wattagol gulalan silem utawa ya maknane ya masuk munggah mlebu menyelam fi biharil ulumi ing dalam lautane ilmu. Masya Allah, ini janji yang luar biasa. Ini sebuah pintu harapan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali pada kita yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita nanti mau mengerjakan, tertarik dan mau menerima Bidayatul Hidayah ini, maka Imam Ghazali memberikan gambaran, maka silahkan kamu akan naik ke titik puncak dalam peribadatan dan kamu akan masuk ke lautan ilmu. Artinya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Jawi memberikan gambaran di sini fi biharil ilmi ay ulumil asraril laduniyah. Maka kamu akan bisa merasakan ilmu-ilmu yang terselubung yang sifatnya diberikan langsung oleh Allah. Allati kal bihari fi umqi fi amaqiha fi umqiha. Yang keberadaan asraril laduniyah, ilmu biharil ulum tadi digambarkan oleh Imam Al-Ghazali seperti lautan dari kedalaman ilmunya. Tapi maaf, bisa merasakan ini kalau memang betul-betul kita menjalani apa yang ditunjukkan oleh kitab Bidayatul Hidayah ini. Maknanya kalau memang kita serius menjalani ini, maka insya Allah pada masanya Allah akan memberikan petunjuk, memberikan membukakan pintu rahasia kepada kita. Apakah saya pernah merasakan seperti itu? Yang pasti belum. Karena saya juga masih suka melihat cewek yang cantik. Ini janji Imam Al-Ghazali, asal kita mau menerima. Tapi sebaliknya, segala sesuatu ada pro dan ada kontra. Maka wa in sadafta, lan lamun menangi, lan lamun nemoni sira, lan lamun nemoni sira qalbaka ing atimu, ing damu wajahatika ing dalem nalikane oleh madhep sira, indam wajahatika ing dalem oleh madhep sira iya ing Bidayatul Hidayah, biha kelawan Bidayatul Hidayah, biha kelawan Bidayatul Hidayah musawwifan mbok delok mbok rasakne atimu hale kang ngendi-ngendi karo mendi-mendi ngendi-ngendi ngulur-ngulur. Ben penak dipaham, biar enak dipaham. Musawifan hale kang ngulur-ngulur. Babila amalilan kelawan nglakoni bimu qetadha ing, kalau makna kuno, kiai-kiai kuno, ing patrapan, ing penerapan, ing ketetepane Bidayatul Hidayah. Mumatilan ingkang yung hale kang ngendi-ngendi, hale kang ngolor-ngolor. Kalau memang ketika setelah saya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini, hati kita masih berpikir, alah aku sih cik suwi, aku cik abot men, rekoso men, sulit men, terlalu berat itu, dan kita masih belum siap menjalankan, masih menunggu waktu, maka fa'lam mongko waro siro waro anna nafsaka ing sak tenane nafsumu, nafsu alma ilata kang condong kang doyong, condong ila talabil ilmi maring golek ilmu, hiya ya nafsumu, an nafsu iku nafsu al ammaratu kang akeh ngajake, kang banget ngajake, akeh ngejake bisui kelawan nglakoni Allah. Kalau setelah saya jelaskan ini nanti tapi jiwamu, hatimu, nafsumu masih mengulur-ulur waktu, belum siap menerima mengerjakannya, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, ketahui bahwa nafsumu, jiwamu yang condong kepada pencarian ilmu itu sebenarnya adalah jiwa yang masih tingkatan ammarah bisu, tingkatan yang selalu mengajak kepada keburukan.
Saudaraku, Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya mengklasifikasikan nafsu itu menjadi 7 kelas. Secara umum, termasuk yang sering tersampaikan kepada kita yang disebut oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga, nafsu itu ada 3 tingkatan. Itu paling umum, ammarah, lawwamah, dan nafsu mutmainnah. Tapi di sebagian literatur Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 7 tingkatan. Hakikatnya nafsu jiwa kita itu ya satu. Maaf, saya tidak ingin membenturkan keterangan ini dengan keterangan versi thariqah karena satu thariqah mempunyai keterangan yang berbeda. Saya hanya mencoba menyampaikan dari sebagian literatur saja. Jadi saya sendiri belum bisa mendalami dan memahami nafsu saya, jiwa saya itu yang di titik level mana, saya belum bisa. Semoga suatu saat kita semua diberi kesempatan untuk menyadari kita itu pada titik level di mana. Nafsu kita itu satu, ego kita itu satu. Akan tetapi watak dasar nafsu adalah ammaratun bisu. Innan nafsala ammaratun bisu. Bahwa jiwa itu, nafsu manusia itu kecenderungannya adalah selalu mengajak kepada keburukan. Itu watak dasar. Manakala jiwa ini sudah dilatih, diajak zikir, ditata, kemudian ibadahnya bagus, karena hati manusia dan fisik manusia itu selalu merupakan satu kesatuan. Apa yang dilakukan oleh fisik ini berpengaruh pada jiwa, apa yang ada pada jiwa ini mempengaruhi fisik. Keimanan manusia ini terpengaruh oleh amal. Ketika amalnya bagus, maka keimanan ini terdongkrak. Tapi ketika amalnya buruk, keimanan ini turun. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ketika jiwa ini sudah terlatih, diajak dengan cara mengaji, diajak dengan cara berzikir, berwirid, diajak dengan cara beramal soleh, kemudian jiwa ini terbuka kesadarannya, maka keinginan-keinginan untuk berbuat buruk tadi terkurangi. Pada saat mulai terkurangi ini, dia mulai ada penyesalan. Kenapa dulu saya seperti itu? Kenapa dulu saya sering nyambangi Mbak Yu Melati di Pondok Pesantren Putri Darun Nikmah Doli, sekarang sudah ditutup. Nah, ini ketika ada penyesalan, maka dia mulai sering mencela dirinya sendiri, menyalahkan masa lalunya. Nah, ketika masuk ke level ini, masuk ke level lawwamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa yang banyak mencela pada dirinya sendiri. Ketika ini sudah mulai menyadari ini, kemudian diperkuat lagi berzikir, diperkuat lagi dengan tekad menjalankan kebaikan, diperkuat lagi dengan amal-amal soleh, maka jiwa ini akan naik sedikit grade-nya, levelnya pada jiwa yang tenang. Maka menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pada saat jiwa yang tenang ini ditata, amalnya diperkuat lagi. Semoga kita diberi kesempatan. Paling tidak kalau kita nanti sudah masuk ke jiwa mutmainnah ini saja, Masya Allah. Meskipun menurut sebagian ahli tafsir, jiwa mutmainnah, nafsul mutmainnah, ketika nafsu kita sudah kita latih, kita kembangkan, kita tata dari jiwa yang beberapa sudah mulai berani mencela karena menyadari kesalahan tadi, kemudian nafsu yang terlatih tadi akan menjadi jiwa yang tenang. Sebagian ahli tafsir, sebagian ulama menyebutkan jiwa yang tenang ini hanya didapat ketika sudah menjelang titik kematian. Namun menurut versi Imam Al-Ghazali nampaknya tidak. Kita pun bisa pada saat jiwa kita sangat tenang, sangat damai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka itu nafsu mutmainnah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali juga, ketika jiwa yang tenang ini sudah tertata, dibimbing, dilatih zikir, amal soleh, maka jiwa nanti ini akan naik level lagi.
ke level yang keempat. Diambil dari kalimat irji'i ila rabbiki, menjadi nafsu yang roji'ah, nafsu yang mau kembali kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Setelah semakin kembali, semakin kuat kesadarannya, semakin kuat keimanannya, nafsu roji'ah ini akan naik level lagi tambahannya menjadi rodiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan, menjadi nafsu yang ridho, rela terhadap semua yang diberikan oleh Allah. Corona mengisi, menyelimuti bumi ini, ya itu memang kehendak Allah. Mau apa lagi? Kita tidak bisa menolak. Maka luar biasa kiai-kiai sepuh hanya menunjukkan tanda-tanda, merespon, mereaksi dengan banyak yang tidak begitu keluar dari rumah beliau. Banyak kiai-kiai sepuh yang hanya berdoa di rumah beliau. Banyak kiai-kiai sepuh yang seakan-akan tidak begitu merespon dengan keberadaan corona yang luar biasa ini. Karena di sini insya Allah hikmah Allah luar biasa. Ini rodiyah, rela, ridho kepada ketentuan Allah. Setelah jiwa yang rodiyah ini semakin diperkuat lagi, dia nanti akan naik lagi masuk ke level mardiyah. Nah, ketika sudah pada titik puncaknya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka ini betul-betul menjadi hamba yang sejati. Saya tidak berani mengatakan usul sampai atau wihdatul wujud, tidak saya katakan begitu, tapi dia betul-betul menjadi hamba yang masuk dalam kategori disebut hamba, karena titik tertinggi manusia di mata Allah ketika manusia ini disebut sebagai hamba. Karena itulah di surat Al-Isra ketika Allah memuji Rasulullah dengan sebutan hamba, diawali dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka manakala kita oleh Allah disebut sebagai hamba, itulah titik tertinggi dari posisi manusia. Karena kita ini hamba Allah. Dan manakala kita bisa menyadari bahwa kita ini betul-betul hamba Allah, kita ini budak Allah, maka kita beribadah pun tidak mengejar pahala, kita beribadah pun tidak takut neraka, kita beribadah pun tidak karena mengejar kepentingan diri kita. Tidaklah salah, dan ini memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kelas awam seperti kita. Kita mengejar surga, takut neraka, kita mengejar balasan sedekah biar rezekinya melimpah, itu sah-sah saja, senyampang tidak bertolak belakang dengan aturan syariat. Akan tetapi itu belum begitu tinggi masuk ke tingkatan kehambaan kita, karena kita masih menghamba pada diri kita saat itu. Kita masih menghamba pada kesenangan kita, kepentingan dan nafsi kita saat itu. Waqatin tahadud, dan ketika nafsu kita ini ammarah bisu, waqatin tahadud lan teman-teman gumregah bangkit apa nafsu, gumregah mutiatan ing hale kang manut, mutiatan hale kang manut li syaitani maring setan, al-laini kang terlaknat, kang dilaknat. Dan setan yang dilaknat itu tujuannya karena kita mengikuti setan saat kita mengejar, saat kita masih belum bisa menerima ajaran ini dan masih mengulur-ulur waktu untuk menjalankannya. Tujuan setan apa? Liyudliyaka, karena arepe ngulurne sapa setan, karena arepe ngolor utawa ngulurne sapa setan, ngulurne bihabli wururihi ing tali pembujuke setan, ing tali pembujuke setan. Fayastadrijaka nuli ngelulu utawa nyeblokne alon-alon sapa setan ing sira, nuli jatuhne nyeblokne alon-alon nang nglulu sapa setan ing sira bimaki jatihi kelawan tipu dayane setan,
kelawan reka dayane utawa tipu dayane setan ila ghumratil halaki maring jerone kerusakan. Pada saat kita belum bisa tergerak hati kita untuk menerima pelajaran dari Imam Al-Ghazali ini, untuk mengerjakan ajakan tuntunan dari Imam Al-Ghazali yang disarikan dari Al-Quran dan dari hadis, maka saat itu kata Imam Ghazali, kita menjadi pribadi yang tergerak untuk mengikuti setan yang mengulurkan tali tipuannya dan menjebak kita perlahan dalam kerusakan yang dalam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjauhi bujukan setan ini. Padahal wakos dulu utawi sejone setan, tujuane setan ayyurawija iku yen to mayokne utawa ngewehne sapa setan, mayokne sapa setan alaika ing atase sira, mayokne nawakne nunjukne asyarra ing elek ing perkara Allah fi ma'radil khairi ing dalem nggon pepenton rupa kebagusan, ing dalem panggonan nunjukne rupa kebagusan, hatta yulhiqaka hingga nempukne metukne sapa setan ing sira, metukne bil akhsarina ing wong kang rugi-rugi kabeh apane amalan amali. Pada saat kita belum bisa seperti itu, maka setan itu selalu menunjukkan keburukan dalam bentuk kebaikan. Maka secara tidak sadar setan setelah menawarkan kebaikan dalam bentuk keburukan dalam bentuk kebaikan tadi, maka akhirnya kita digiring oleh setan untuk bertemu dengan orang-orang yang rugi amal kehidupannya di dunia. Beliau iktibas mengambil dari Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ya alladzina rupane wong akeh dhalla kang kesasar sa'yuhum apa usahane amale, alladzina mereka yang amalnya usaha upaya di dunianya itu tersesat itu mempunyai satu tujuan tapi tidak sampai ke tujuannya. Tersesat itu mempunyai satu arah tapi berbelok arahnya. Nah, tujuan di fil hayati dunya ing dalam urip ana donya. Wa hum hale utawi alladzina yahsabuna iku wong kang padha nyono. Yahsabuna iku wong kang padha nyono annahum ing saktenane alladzina yuhsinuna iku wong kang padha gawe bagus. Yuhsinuna iku wong kang padha nglakoni apik. Apane sunan amale atau penggaweane. Dan ini kita banget, ini saya banget. Saat ini saya tampil seperti ini hanya pencitraan belaka. Saya disebut ustadz, saya disebut Gus, itu hanya tampilan kulit. Padahal kesalahan saya, keburukan saya kali panjenengan semua tidak tahu. Saya sendiri sering merasa bahwa saya ini sudah menjadi pribadi yang baik. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Orang yang terjebak tertipu oleh setan, mereka mengira dalam kehidupan dunia mereka telah berbuat baik. Mereka mengira dalam kehidupan, dalam amalnya mereka itu pribadi-pribadi yang layak ditiru, tapi sebenarnya mereka dhalla sa'yuhum. Apa yang mereka lakukan di dunia ini tersesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita diberi kesempatan menjadi pribadi yang tidak terjebak dalam keburukan dengan perasaan bangga. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang tidak rugi dalam amal kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, keluarga, keturunan dan murid-murid kita menjadi pribadi-pribadi yang itmi'nanul qalbi, tenang hatinya, menjadi pribadi-pribadi yang radiyatan, mardiyatan, nafsu yang ridho dan diridhoi, menjadi nafsu yang rojiatan, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita dipertemukan oleh Allah menjadi salimin, orang-orang yang selamat hatinya, selamat jiwanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'na wa iyyakum
fid-dharaini amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.